Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Doni Effendi. Selalu ada sukacita yang besar ketika bisa menjumpai engkau dimanapun engkau berada. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan penting untuk kita semua, dengan harapan supaya di hari-hari ke depan kita semakin siap untuk menanti kedatangan Tuhan dan siap untuk menghadapi apapun. Untuk itu, mari kita awali di dalam doa. Berkati kami pagi hari ini Tuhan dengan kebenaran-Mu, dengan suara dan tuntunan yang dari surga, sehingga hidup kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi persis seperti apa yang Tuhan mau. Berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Pagi hari ini saya memberikan tema untuk kita adalah Prince of Life, Pangeran Kehidupan. Perlu disadari dan diketahui memang benar, Yesus telah mati pada waktu peristiwa Jumat Agung. Disalib, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa sebagai tebusan untuk kita semua. Namun peristiwa rancangan keselamatan tidak berhenti sampai kematian Yesus di kayu salib. Namun 3 hari kemudian, pada hari Minggu, dia bangkit dan kita merayakannya. Perayaan Paskah itu bukan cuma sekedar cerita. Perayaan Paskah adalah sebuah sejarah dan bukti bahwa Allah benar-benar bukan cuma bisa mati, tetapi dia juga bisa bangkit, hidup. Bahkan nanti kita akan memperingati dia naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah, hidup sampai selama-lamanya. Untuk itu tidak heran kalau kita memberinya gelar Pangeran Kehidupan, karena tanpa kita memberikan gelar pun dia memang adalah Pangeran Kehidupan yang tidak akan pernah mati lagi sampai selama-lamanya. Dan untuk itu, ketika dia menjadi Pangeran Kehidupan dan dialah Pangeran Kehidupan, dia mau setiap kita manusia yang ada di muka bumi ini juga mengikuti dan mengalami jejak hidupnya. Mati 1 kali dalam kematian jasmani, namun bisa hidup selama-lamanya dalam kehidupan kekal bersama dia di surga yang mulia. Ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh Pangeran untuk mewujudkan keinginan hatinya, supaya engkau dan saya bukan cuma bisa mati secara jasmani, tetapi lebih dari itu kita bisa bangkit dan hidup bersamanya di surga. Maka itu, pagi hari ini 3 peringatan yang Pangeran Kehidupan berikan untuk kita. Yang pertama, hati-hatilah dengan keyakinan yang berlebihan. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa bukan setiap orang yang memanggilnya Tuhan, bukan setiap orang yang beragama Kristen, belum tentu Kristen itu masuk surga. Namun yang pasti, orang yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan menerima warisan kekal di sana bersama dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang memang sangat yakin, garis bawahi, yang memang sangat yakin ketika mati pasti masuk surga. Namun perlu dicatat, selama dia hidup, dia masih bersahabat dengan dunia. Firman Tuhan mencatat, barang siapa mengasihi dunia, dia menjadi musuh Allah. Barang siapa bersahabat dengan dunia, Allah menjadi musuhnya. Masih ada kegeraman, pertikaian, fitnah, kata-kata kotor, mabuk, pesta pora, dan segala yang duniawi, penyembahan berhala masih terus kita lakukan. Hidup kita belum se-DNA dengan Kristus. Hidup kita belum sekarakter dengan Kristus, dan tidak pernah mau menyangkal diri, tidak pernah mengajar untuk memikul salib. Makanya ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini diperingatkan Tuhan untuk tidak terlalu berlebihan dalam keyakinanmu, karena keyakinan harus disertai dengan buah-buah pertobatan, bukti karakter baru yang ilahi muncul dari dalam hidup kita.
ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita sampai kepada pengendalian diri. Dan itu terus ada buah-buah roh yang nampak dari dalam kehidupan kita. Orang-orang yang seperti ini, yang berkarakter ilahilah, yang seperti Kristuslah yang berhak untuk sampai di surga. Sekalipun tidak mudah, namun anugerahnya lebih dari cukup untuk memampukan kita membuktikan keyakinan kita kepadanya dengan hidup seperti Kristus. Pertobatan yang terus-menerus, kesungguhan dalam melakukan firman, itu yang akan menjadi jaminan kita bisa sampai ke surga. Yang kedua, yang pertama, hati-hatilah dengan keyakinan berlebihan. Yang kedua, hati-hati dengan atribut rohani yang kita punya. Ayat 22 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan surga, sekalipun pada waktu itu ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, dan melakukan hal-hal yang luar biasa demi namamu juga? Karena di Matius 7 ayat 22 dikatakan banyak atribut rohani dipunyai hamba-hamba Tuhan. Namun ketika karakternya tidak seperti Kristus, maka dia pun tidak akan berhak untuk ada di surga. Karena benar surga itu penuh dengan kasih karunia untuk bisa sampai di sana. Tetapi surga tidak pernah menurunkan standarnya, surga tidak pernah menurunkan harganya. Sekalipun Tuhan sudah memberikan penebusan, namun perlu respon, perlu usaha dari manusia untuk menerima anugerahnya dengan hidup serius. Dan kita percaya, ketika kita serius menekuni firman, ketika kita serius melayani Tuhan, maka tuntunan Tuhan memampukan kita menjadi hamba Tuhan yang penuh dengan karakter Kristus. Kasih karunia itu akan menyertai kita, kasih karunia itu akan bekerja dalam kita, sehingga kita mampu untuk menjadi hamba Tuhan yang benar, bukan hamba Tuhan upahan. Khususnya pada masa-masa pandemi seperti ini, ketika wabah sedang terjadi, corona merajalela, ketakutan mengintimidasi, dan roh kematian seolah ada di mana-mana. Saatnya hamba Tuhan bangkit, saatnya tokoh-tokoh rohani Kristen mengambil peran untuk berdampak menyatakan Kristus bagi dunia, untuk berdampak menyatakan surga bagi setiap umat yang membutuhkan. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka anugerah Tuhan pasti menyertai. Yang ketiga, yang terakhir, hati-hatilah dengan gemerlap dunia yang kita punya. Karena kadangkala kita berpikir kita kaya, maka pasti masuk. Memang pada zaman perjanjian lama, kekayaan identik dengan perkenanan Tuhan, kekayaan identik dengan kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Tetapi pada perjanjian baru, justru seringkali diperingatkan orang kaya akan sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan jadikan kekayaanmu sebagai tolak ukur engkau pasti masuk surga. Karena itu bukan jaminan mutlak kita bisa sampai di sana. Termasuk juga yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang saat-saat ini sedang dalam keadaan dunia yang baik, itu bukan jaminan. Bapak Ibu, yang terpenting adalah dekatkan dirimu kepada Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan terus membaca firman supaya mengerti apa yang harus dilakukan di hari-hari yang terakhir ini. Pesan saya, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak mengindahkan peringatan dari pangeran kehidupan itu yang dibagi dalam 3 peringatan. Yang pertama, hati-hati dengan keyakinan yang berlebihan tanpa disertai dengan buah-buah peran. Hati-hati dengan atribut rohani tanpa disertai karakter yang seperti Kristus. Yang terakhir, hati-hati dengan gemerlap dunia yang kita punya, karena itu pun bukan jaminan kita sampai di surga. Yang terpenting, bertobatlah terus-menerus dan hidup seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, berkat atas kita semua.